Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat daring semuanya? Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan bicara tentang bagaimana atau apa yang dimaksud dengan mengajar online itu. Ya, bagaimana sih ngajar online itu seperti apa sih sebenarnya itu ya? Karena selama ini orang ini sesuatu yang baru ya. Tidak semua orang bisa memahami, tidak semua orang tahu, gitu ya, karena ini ada sesuatu pengalaman yang baru. Meskipun ada beberapa dosen yang sudah melaksanakan itu, tapi sebagian besar dosen itu juga belum, karena selama ini kan mereka tidak menggunakan pembelajaran secara daring atau secara online, karena mereka tetap buka kelas, gitu ya. Jadi dalam pembelajaran itu sebenarnya ada dalam pembelajaran online itu ya ada dua jenis pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus, gitu ya. Nah, pembelajaran sinkronus itu apa? Pembelajaran yang merupakan tatap muka langsung, ya. Kalau selama ini tatap muka langsungnya itu kita ya, kelas offline, gitu ya. Kelas offline itu tatap mukanya adalah di kelas, gitu ya. Itu namanya pembelajaran sinkronus. Artinya apa? Dosen dan mahasiswa itu belajar berada dalam waktu yang sama, tempat yang sama. Itu namanya sinkronus, gitu ya. Nah, kalau di dalam tatap muka offline selama ini itu dilakukan di dalam kelas, gitu ya. Nah, kalau yang sinkronusnya itu metode sinkronusnya itu di pembelajaran daring itu apa? Yaitu dengan menggunakan video conference. Nah, ya. Jadi video conference itu merupakan tatap muka sinkronus, gitu, karena waktunya sama meskipun tempatnya tidak sama, tapi difasilitasi oleh salah satu difasilitasi salah satu platform conference, gitu ya. Itu namanya pembelajaran sinkronus, gitu ya. Kemudian ada pembelajaran asinkronus. Pembelajaran asinkronus ini pembelajaran yang dimana interaksi antara dosen dan mahasiswa itu tidak dalam waktu yang sama, tidak dalam waktu tempat yang sama, gitu ya. Jadi itu ada fleksibilitasnya. Nah, biasanya kalau pembelajaran asinkronus ini interaksinya itu antara dosen dan mahasiswa dalam bentuk forum diskusi. Ya, jadi nanti ada forum diskusi yang rentang waktunya itu bisa seminggu ya, atau sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh dosen tadi dan dosen dan mahasiswa, gitu. Jadi kalau yang di asinkronus tadi dengan forum diskusi tadi interaksinya itu lebih fleksibel, gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan mengajar online itu tidak selalu dengan video conference, gitu ya. Jadi kalau nanti video conference pun itu juga tidak hanya sekedar kita baca slide, gitu ya, baca slide kemudian kita seperti orang ceramah gitu, tidak. Kenapa begitu? Karena apa? Karena materi pembelajaran sudah kita share semuanya, sudah kita upload semuanya di platform kita, gitu ya. Jadi jadi bukan berarti kemudian kalau hanya sekedar ceramah saja itu ya itu bukan pembelajaran namanya, itu ya. Jadi nanti akan saya terangkan nanti bagaimana pembelajaran online dengan metode sinkronusnya nanti. Nanti saya akan kupas lebih dalam lagi bagaimana cara mengajar kita di metode pembelajaran daring ini secara sinkronus dan asinkronusnya. Nah, ini masalah interaksi ya, masalah interaksi. Jadi interaksi tatap mukanya, interaksi antara dosen dan mahasiswa itu ada dua jenis, yaitu sinkronus dan asinkronus tadi. Kalau sinkronus itu adalah dengan salah satunya adalah dengan video conference tadi. Kemudian kalau asinkronus itu dengan forum diskusi, salah satunya dengan forum diskusi, gitu ya. Artinya di sini yang dipentingkan adalah yang dimaksud dengan mengajar online itu adalah bagaimana metode interaksi yang dipakai antara dosen dan mahasiswa. Jadi pada situ. Nah, sedangkan masalah materi dengan evaluasi ya itu harus tetap ada, gitu ya. Materi harus tetap ada, kemudian evaluasi juga harus ada, sebagaimana saya sampaikan di video saya yang sebelumnya itu di awal-awal, yaitu bahwasanya pembelajaran daring itu harus memenuhi 3 unsur, yaitu apa? Ada materi, ada evaluasi, dan ada interaksi. Nah, yang dimaksud dengan mengajar online-nya itu apa? Di interaksinya tadi. Ya, mengajar online-nya di interaksinya. Ya, jadi kalau Bapak sekalian itu di dalam pembelajaran daringnya itu hanya sekedar materi, kemudian ada tugas, itu belum lengkap. Ya, istilahnya itu kalau kita makan makanan itu tidak ada garamnya, gitu. Jadi tidak sedap, gitu ya. Begitu juga sebaliknya, itu kalau misalkan saya sudah melakukan video conference, berarti saya sudah melakukan pembelajaran daring. Oh, tidak. Itu juga sama. Itu kurang lengkap. Jadi harus ada
materinya, kemudian harus ada evaluasinya, itu harus jelas, harus ada dua itu, ditambah satu lagi yaitu tatap interaksi. Ya, jadi bukan tatap muka ya, tapi interaksi. Ya, interaksi ini ada dua, melalui video conference atau bisa juga dengan forum diskusi. Kalau video conference itu yang disebut dengan interaksi secara sinkronus, artinya dosen dan mahasiswa itu berada dalam waktu yang sama. Sedangkan kalau asinkronus itu adalah dengan forum diskusi. Nah, kalau forum diskusi ini interaksinya itu ada waktu jeda antara, artinya tidak sama antara dosen dan mahasiswa itu berinteraksinya tidak dalam waktu yang sama, tidak dalam waktu tempat yang sama juga gitu ya. Itu namanya asinkronus. Jadi ketika kita mau mengajar, ya, yang dimaksud dengan mengajar online itu adalah proses belajar online tadi secara keseluruhan ya. Jadi antara materi, kemudian evaluasi, kemudian interaksi. Nah, interaksinya ini silakan dipilih gitu ya. Interaksinya dipilih apakah pakai sinkronus atau asinkronus gitu ya, atau menggabungkan dua-duanya gitu ya. Memang ini harus sebuah pilihan, tergantung strategi bagus sekalian, apakah mau menggunakan sinkronus dalam interaksinya atau asinkronus. Tapi satu lagi, kalau hanya sekedar sinkronusnya saja itu hanya saya sudah memberikan kuliah melalui video conference, berarti saya sudah kuliah online. Tidak, itu masih belum, itu hanya memindahkan saja. Itu hanya misalnya belajar kuliah itu bukan kuliah online namanya, itu namanya ya meeting, sebenarnya meeting online, bukan kuliah ya. Jadi tolong dibedakan antara meeting online dengan kuliah online, itu berbeda sekali. Kalau meeting online itu ya bagaimana gadget ataupun platform yang ada saat ini itu digunakan untuk meeting secara online dengan waktu tempat yang berbeda, tapi waktu tempat yang berbeda tapi waktu yang sama gitu ya. Ini itu bukan pembelajaran online ya. Jadi kalau hanya sekedar misalkan begini, saya sudah live di YouTube, saya sudah pakai di streaming untuk pembelajaran, berarti saya sudah selesai. Tidak, itu hanya masalah interaksinya. Bagaimana dengan materinya, bagaimana dengan evaluasinya, itu harus ada gitu ya. Jadi kalau tiga-tiganya itu harus lengkap. Jadi harus ada materi, harus ada evaluasi, dan harus ada interaksi. Kalau salah satunya ini ditiadakan, maka itu seperti masakan tanpa garam. Jelas tidak enak, kecuali bagi orang yang sakit darah tinggi gitu ya. Kalau sakit darah tinggi itu memang tidak boleh makan garam. Tapi ini bukan masalah sakit darah tinggi itu tidak, tapi adalah satu standar di mana proses pembelajaran daring itu atau pembelajaran online itu akan bisa berhasil sesuai dengan tujuan kalau tiga unsur tadi, interaksi, kemudian ada evaluasi, ada materi gitu ya. Nah, yang saya bahas di sini adalah masalah interaksi tadi. Jadi yang dimaksud dengan mengajar online itu sebenarnya adalah tidak harus dengan video conference ya, tapi bisa dengan asinkronus. Cara asinkronusnya adalah dengan materi atau dengan pemberian tugas ya. Dengan intinya apa? Intinya adalah ada feedback antara dosen dengan mahasiswa. Dosen harus memberikan feedback kepada mahasiswa. Nah, bentuk pemberian feedbacknya itu bisa sinkronus, bisa asinkronus. Kalau sinkronus dengan video conference, kalau asinkronus dengan forum diskusi tadi. Nah, nanti akan saya bedah lebih dalam lagi bagaimana sih idealnya pembelajaran sinkronus dengan video conference. Terus bagaimana idealnya atau bagaimana caranya kita melakukan pembelajaran secara asinkronusnya dengan forum diskusi. Jadi kalau ibu bapak sekalian ingin mengatakan, saya mau ngajar online, nah itu berarti bapak sekalian mau berinteraksi dengan mahasiswa dengan metode sinkronus atau asinkronus ya. Jadi ini harus dipikirkan juga, karena mengingat nanti strategi apa yang tatap muka, interaksi apa yang mau dipakai, sinkronus atau asinkronus. Memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau sinkronus dengan video conference itu jelas berbiaya mahal sebenarnya bagi mahasiswa gitu ya. Kalau asinkronus itu lebih murah sebenarnya bagi mahasiswa, karena tidak harus online setiap saat juga. Begitu juga dengan dosennya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk memberikan satu pemahaman yang sama, bahwasanya mengajar online itu bukan gugur setelah video conference saja, tidak ya. Tapi harus ada harus ada evaluasi, harus ada materinya. Jadi kalau hanya video conference saja, tidak ada materi dan evaluasi, itu bukan pembelajaran online namanya ya. Itu meeting. Kalau itu namanya meeting online, bukan mengajar online tapi meeting gitu ya.
Jadi seperti apa ya, seorang ketua organisasi atau ketua institusi gitu ya, pakai meeting online kasih perintah begini kan tidak. Tapi di sini adalah proses pembelajaran. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi bagaimana pembelajaran dengan video conference dan bagaimana pembelajaran dengan forum diskusi. Oke, itu saya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan semoga sedikit memberikan pemahaman yang benar. Yang dimaksud dengan ngajar online itu apa, gitu ya? Bukan hanya sekedar kita presentasi pakai video conference, sudah itu selesai dianggap online, selesai gitu ya. Atau sebenarnya ada cara yang lain, yaitu dengan forum diskusi tadi. Jadi pilihannya tadi sinkronus atau asinkronus gitu. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.